Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umatku yang baik adalah selalu tertawa karena nikmati luasnya rahmat Allah. Saya dulu ya jengkel melihat bapak itu, kalau ada orang miskin rokok satu ngutang lagi, ngopi nyatet lagi, ngutang lagi, tapi meletenya minta ampun. Dulu bapak tuh senengnya bukan main sama orang itu. Saya tanya kenapa seneng? Itu sekali gak nikmati hidupnya, gugat Tuhan itu. Ini tadi Pak Rektor lupa namanya, karena depannya ada istrinya. Kalau ingat nama jenengan masalah. Bener-bener sangat Indonesia, suami-suami takut istri. Lo kemarin-kemarin inget loh ya, saksinya banyak. Acara kemarin inget ya? Inget ya? Sekarang alhamdulillah lupa. Ya bagus. Begini ya, dari sekian acara Bapak saya itu sering mengajarkan kalau ada hal-hal yang mubah, yang enggak maksiat lah, kok kamu seneng tuh nikmati betul. Karena orang tuh sampai cari kesenangan lewat maksiat tuh karena enggak bisa nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah. Jadi penting mang menikmati yang dibolehkan Allah itu penting. Saya dulu tuh ya janggal melihat bapak, apalagi Mbah Mun guru saya itu sering guyon, sering ceria, kadang semalaman tuh gojol-gojolkan sama teman-temannya. Terus beliau cerita, banyak orang yang malam ini berjuang untuk tidak dugem, tidak maksiat. Itu kalau berjuang sendiri berat. Kalau asik jagongan, makan-makan, masak-masak, itu terus asik. Sebab itu diantara konsep Quran itu kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Orang itu harus asik dengan hal-hal yang dibolehkan Allah. Itu sebabnya saya menyaksikan sendiri guru-guru saya, bapak saya, abiku, semuanya orang-orang yang ceria. Karena bisa ceria dengan hal yang enggak maksiat itu luar biasa, apresiasi Allah Ta'ala itu luar biasa. Sampai Imam Ka'bi dalam usul fikih ngendikan, mubah dikatakan mubah itu keliru katanya. Mubah itu wajib. Karena itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayal zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Mubah sesuatu yang boleh hakikatnya adalah wajib. Karena ketika kita melakukan mubah artinya meninggalkan keharaman. Sementara meninggal haram itu adalah wajib. Jadi mbak ini bisa nikmati cengkrama sama teman-teman, pak-pak, terus beberapa mas-mas mahasiswa itu gak perlu nikmat nunggu lihat pornografi, lihat maksiat. Sehingga Anda tidak berkebutuhan pada hal yang dibenci Allah. Itu luar biasa. Itu hebatnya Nabi ngendikan wa qurratu aini fi sholat. Saya kalau sudah sholat tuh nyaman, asik. Dulu itu banyak orang yang janggal sama saya itu sering belajar, sampai sekarang belajar. Itu dulu ya, istri saya itu rival beratnya itu katanya kitab saya. Tapi alhamdulillah gak dibakar. Dulu Imam Sibawa itu kitabnya dibakar karena belajar terus istrinya gak diurusin. Dia pergi ke toko, pulang kitabnya dibakar semua karena istrinya cemburu. Dikira disayang malah dicerai. Jadi menikmati hal yang boleh itu bagian dari keinginan syariat. Makanya saya sering cerita riwayat meskipun enggak sohe-sohe banget tapi digunakan ulama. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umatku yang baik adalah selalu tertawa karena nikmati luasnya rahmat Allah. Saya dulu ya jengkel melihat bapak itu, kalau ada orang miskin rokok satu ngutang lagi, ngopi nyatet lagi, ngutang lagi, tapi meletenya minta ampun. Dulu bapak tuh senengnya bukan main sama orang itu. Saya tanya kenapa seneng? Itu sekali gak nikmati hidupnya, gugat Tuhan itu. Iri sama Pak Rektor, sama Menteri, repot itu. Biar dia bangga dengan dirinya sendiri. Semoga itu cara dia tetap mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Karena orang-orang miskin kalau digugat itu wah ngeri itu. Itu kan, ya coba misalnya, orang kalau susah itu kan ngomongnya sekenanya. Wah enak kiai itu gini, dapat uang, dapat penghormatan, saya dapat apa? Tapi berkahnya dia nikmati ngopi, rokok, utang itu dia bingung-bingungnya sendiri, punya dunia sendiri malah selesai. Makanya Imam Malik ketika digugat banyak, dakhum mbak masona biar sudah, asal gak maksiat biarin. Imam Malik itu pernah ada perempuan agak suka musik. Terus Imam Malik itu bilang, kamu gak boleh gini-gini. Imam Malik, agama itu tidak milik kamu, laisa ilaika, wilayah itu tidak wilayah kamu. Imam Malik bingung kan. Jadi kita mohon semohon-mohonnya, makanya Nabi ngendikan wa qurratu aini bis shalah. Supaya apa ya?
kenikmatan yang boleh itu benar-benar mencukupkan kita untuk tidak berkebutuhan maksiat. Tentu kita tetap manusia, makhluk khata' wa nisyan. Makanya ulama-ulama dulu tuh kalau naik gunung atau sendiri ngendikan gini, ainal muluk fi yadillah, enaknya apa jadi raja dibanding kenikmatan saya yang sekarang munajat sama Allah. Itu solusi yang paling real, karena kalau kita pakai solusi itu haram, itu apa, nanti dianggap ketinggalan zaman. Pokoknya repot lah. Makanya itu hebatnya Allah Ta'ala ketika ngendikan tentang makanan, kulu wasrobu, ketika cerita buah-buahan, mata allakum wali an'amikum, kamu nikmati. Supaya diharapkan dari menikmati yang boleh itu, kemudian kita tidak berkebutuhan mendapat nikmat lewat apa? Maksiat. Ya saya kira demikian. Baik. Hati. Sepanjang ingatan saya, ada beberapa kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk hati. Bisa qalb, bisa fuad, bisa mafis sudur. Itu beda-beda maknanya. Ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Allah menganugerahkan kepadamu mata, sam'a telinga. Dia sebut telinga dulu karena telinga yang pertama berfungsi. Baru mata. Telinga tunggal. Karena apa yang Anda dengar, yang di sana, di sini sama. Jadi tunggal. Absar, pandangan berbeda-beda. Yang dari sana melihat sini lain, dari sana melihat sini lain. Baru al-af'idah. Af'idah juga berbentuk jamak. Apa itu af'idah? Kita sebelum sampai sana, ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dilahirkan tidak tahu apa-apa. Maka dia berikan kamu telinga supaya tahu, diberikan kamu mata supaya tahu, dan diberikan kamu hati. Nah, ini yang berfungsi mengetahui. Yang di dalam dada ini itu ada 3 dari segi isinya. Saya mengetahui 2 di antaranya. Yang satu saya sudah lupa. Walaupun tadinya saya tahu. Saya beri contoh. Kalau ada yang bertanya pada saya, Bapak punya anak berapa? Saya tidak malu berkata anak saya 5. Istri berapa? 1. Insya Allah sampai akhir zaman 1. Ya kan? Itu ada di dalam hati saya. Dan saya tahu itu, dan saya tidak malu untuk menyampaikan pada Anda. Yang kedua, ada di dalam hati saya tahu, tapi saya tidak mau Anda tahu. Ada enggak itu? Nah, itu di dalam dada. Ada lagi di dalam dada. Saya tanya, pernah ingat waktu lahir? Sekian banyak hal yang kita tidak tahu lagi, yang kita pernah alami, tapi kita sudah lupa, tapi itu masih ada di dalam hati. Nah, ini dalam konteks pertanggungjawab di hari kemudian. Itu kalau kita katakan qalb. Qalb itu dari asal kata yang berarti berbolak-balik. Tidak konsisten. Bisa begini, bisa begitu, tergantung dari kondisi dan pengalaman pendidikan dan sebagainya. Saya mau tanya, hati nurani itu pasti benar atau tidak? Banyak orang bilang, oh itu sesuai hati nurani. Hati nurani itu dibentuk oleh pendidikan, dibentuk oleh pengalaman. Itu hati nurani. Hati nurani kapitalis tidak lebih bersih atau lebih kotor dari hati nurani ini. Ya toh? Hati nurani Socrates yang melecehkan perempuan dalam beberapa tulisannya tidak lebih busuk daripada yang ya kan?
Karena hati anak itu kalau kita panjang kalau kita mau cerita, kecerdasan buatan itu tidak punya hati nurani, tidak punya kalbu, tidak merasa. Bagaimana kita mau berinteraksi dengan sesuatu, apalagi dalam konteks agama, dengan sesuatu yang tidak punya perasaan, tidak punya kecerdasan spiritual, ya kan? Tidak punya kecerdasan emosi. Ini. Tapi, nah ini problema kita sekarang. Semuanya mau kembalikan saja sini. Ada manusia yang kenal Anda, yang bisa memberi kepada Anda putusan sesuai kemaslahatan Anda. Saya mau cerita, atau tidak usah terlalu panjang kalau saya cerita. Terima kasih. Berapa Pak? Jadi Masih lama. Nabi, atau tidak usah itu. Saya langsung. Saya harap bisa dipahami maksud saya. Ada seorang penguasa di bulan Ramadan, di siang hari, campur dengan istrinya. Dia datang pada Pak Kiai. Pak Kiai, saya begini, apa jalan keluarnya? Pak Kiai bilang, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa begitu Pak Kiai? Dia bacakan ayat. Dia bilang, ini kan Tuhan juga berkata boleh memberi makan 60 orang atau memerdekakan budak. Dia bilang, kalau saya putuskan buat kamu memerdekakan budak, tiap hari kamu mau melanggar. Karena punya ini. Jadi jawaban itu disesuaikan. Anda harus kenal siapa yang bertanya. Kalau ada yang bertanya pada Anda, 2 orang bertanya pada Anda, saya boleh berenang di laut? Kamu tidak boleh. Kamu boleh. Kenapa dibedakan? Kamu pandai berenang, ini tidak pandai berenang. Itu kecerdasan buatan bisa tahu itu. Tidak bisa. Ada yang kita bisa gunakan dalam batas-batas tertentu, ada yang memang tidak bisa. Jangan semuanya lantas. Anda tidak ngerti apa-apa, buka ini hukumnya begini. Enggak. Saya kira itu ya. Oke. Baik. Terima kasih Gus Pak dan Pak Kures. Kita buka sesi selanjutnya. Saya sedang mencari ini. Yang satu yang paling ujung sana, ya. Saya sedang mencari kiri saya. Oh yang depan ya, wangi batik ya. Dua dulu ya, dimulai dari situ dulu ya, silakan. Ya. Iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mahasiswa Magister Ekonomi dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya berasal satu pulau dengan Prof. Quraisy Shihab. Saya dari Provinsi Sulawesi Tengah. Izin bertanya, KB Prof, hari ini kita berbicara tentang visi dari Al-Quran untuk menjawab tantangan zaman. Akan tetapi, dinamika yang sering terjadi di tengah-tengah kita di masyarakat, banyak orang yang memahami agama, banyak orang yang memahami Al-Quran, atau bisa kita sebut dalam tanda kutip, mereka-mereka entah itu seorang ustadz,
seorang dai, seorang kiai, dan ulama dan sebagainya. Akan tetapi justru mereka-mereka yang paham tentang hal itu masih banyak membuat hal-hal kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau menurut pandangan kita sebagai masyarakat awam, sekelas ulama, sekelas ustadz, sekelas kiai, harusnya mereka lebih paham dari isi-isi Al-Quran dan agama itu sendiri. Akan tetapi masih banyak dinamika yang terjadi, masih ada mereka yang berselisih paham, masih banyak lisan-lisan mereka yang mengeluarkan kalimat-kalimat bahkan sampai menghina. Saya beri satu contoh yang nyata terjadi di tengah-tengah kita. Di pertengahan tahun 2025 ada seorang Gus, seorang ulama yang dengan ringan mengeluarkan kata kalimat dari menyebut ulama kami dari Sulawesi Tengah dengan perkataan monyet dan lain sebagainya. Hal ini kan tak pantas keluar dari lisan seorang yang paham tentang agama dan lisan. Mohon pertanyaannya. Iya, kiranya bisa diberikan pandangan dari Prof dan juga Gus Baha terkait hal-hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang Prof Ova. Berkenan bergabung bersama kami ya di depan ya. Ini Prof Ova, Rektor Universitas Gadjah Mada, putri dari Rektor UII. Prof ya ini Dahlan bukan saya. Baik, selanjutnya yang pertanyaan kedua tadi yang di ujung sana tadi, mana tadi? Di sini, yang pakai ya. Sudah pindah di depan sini, Prof. Di mana? Oh, situ ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatul Ansoriyah, Prof. Dari UNS. Seperti ya. Ya, suatu saat berdoa Prof Quraisy dan Gus Baha kersa rawuh di UNS. Tadi sempat tersindir karena meninggalkan fardu ain ngajar hari ini. Tapi sudah dipindah besok kok, Gus. Jadi insya Allah aman. Jadi seperti itu. Ada banyak pertanyaan karena sudah bercita-cita lama sowan ke Prof Quraisy dan Gus Baha. Hari ini baru lihat tadi malam posternya langsung dengan teman saya satu dari FISIP UNS, Prof. Kita langsung berangkat pagi ini, sempat terdampar di lantai 3 tadi, tapi semangat 45 pindah ke bawah, akhirnya dapat tempat duduk meskipun di belakang. Alhamdulillah. Pertanyaan saya sebelum ke sesuai yang visi Al-Quran menjawab tantangan zaman, karena itu memang menjadi problematika kami sebagai pendidik, terutama di perguruan tinggi. Satu pertanyaan saya yang sangat menggelitik dari dulu kalau bisa soal Gus Baha. Saya pernah ditukani Gus Baha dulu terkait dengan zakat, Gus, dan saya laksanakan sampai hari ini insya Allah. Pertanyaan saya yang sering muncul di IG atau apapun itu pernyataan ngendikanipun Gus Baha yang terkait seperti ini. Hidup itu mudah, yang penting jangan maksiat dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi itu kan susah, Gus. Itu, Gus. Itu kalau saya ngajar dasar logika ini jelas kontradiksi, Gus. Itu pertanyaan saya yang sudah saya simpan lama dan alhamdulillah hari ini meskipun terdampar di belakang, alhamdulillah Prof Rektor bisa melihat kami dari UNS. Saya tadi ke panitia, Mbak, sampaikan yang dari luar kota juga boleh, ini Prof Akilan harus bertanya. Terus Prof atas waktunya. Yang kedua ini kegelisahan kami Prof Quraisy, Gus Baha sebagai pendidik, bukan hanya mendidik anak kami tetapi banyak anak-anak yang istilahnya kita sebagai pendidik kadang dihadapkan pada satu satu kondisi ketika anak memang betul-betul dibuat secara akademis itu pintar gampang karena tinggal di leske, yang penting ada uang dan seterusnya, itu kapitalis. Karena masuk UI juga bayarnya lumayan nggih, Prof nggih. Jadi pertanyaan saya secara ringkas seperti ini, kadang dilema
kami sebagai pendidik ditanyai orang tua ataupun di masyarakat, ketika anak-anak betul-betul dididik secara akademis, kadang waktunya habis, tidak ada lagi waktu untuk sosial, apalagi untuk berkenal dengan tetangga, apalagi mengetahui beban orang lain. Tetapi ketika kita juga mendidik anak-anak kita untuk sosial dan sebagainya, secara akademis akan tidak semelesat orang-orang yang dididik secara akademis itu. Nah, ini Al-Quran menjawab kegelisahan kami pada orang-orang tua seperti ini, bagaimana? Itu saja. Yang terakhir bukan pertanyaan, saya nyuwun doanya untuk dari Prof. Qurais, Gus Bahak dan semua yang hadir di sini, bahwa kami para pendidik ini masih bisa tetap mempertahankan prinsip mendidik sesuai dengan zamannya. Matur suwun, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, karena tadi UI disenggol, saya senggol balik. Di UI Bapak, itu tiap tahun kami memberikan beasiswa sekitar 1.500 paket. Saya jawab, Prof. Anak saya semoga besok dapat beasiswa di sini ya, Pak. Ada untuk apa, ada untuk hal yang hafidh, untuk pondok pesantren dan lain. Silakan ketik pmb.ui.ac.id. Baik Ibu Bapak, yang sebelum ini menyampaikan tadi ada yang menarik Gus Bahak sama Prof. Qurais. Ini terakhir minta doa. Karena tadi Gus Bahak pagi tadi bilang, sekarang sama Kiai tidak minta doa, minta selfie katanya. Nah ini tadi minta doa, alhamdulillah. Jadi ada dua pertanyaan Prof. Qurais dan Gus Bahak. Yang pertama tadi bagaimana menyikapi situasi ada orang paham agama kok suka membuat kontroversi. Kemudian yang kedua tadi ada dua pertanyaan. Hidup itu mudah, yang penting jangan maksiat, itu kan susah Gus, kira-kira gitu. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana ini dilema mendidik anak antara akademik, agama, sosial dan lain-lain. Ya. Monggo dimulai dari Gus Bahak aja. Ya, yang anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang tetangganya Pak Qurais yang jawab saya, kalau sama tetangga nanti basa-basi. Nggak enak, mau tegas. Ada ustadz yang bilang apa tadi kamu? Ya bagus lah. Artinya bagus itu di luar ustadz dia juga manusia. Mungkin pas manusia. Jadi ya biasa aja. Jadi keunikan agama ini adalah yang maksum, yang terjaga dari salah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kesalahan-kesalahan manusia itu bisa dua. Bisa saja ustadz itu salah. Bisa saja yang salah itu Anda mengustadkan dia yang sebetulnya ada ustadz. Jadi, mengustadkan orang yang sebetulnya tidak ustadz. Jadi, kalau Pak Qurais nggak sampai hati karena Anda orang Sulawesi. Ya ini yang dari UMS ya? UNS Solo itu. Itu yang penting yang terakhir aja dapat beasiswa tadi doanya. Begini ya, saya memang sering kalau boleh dibahasakan dalam fikih itu fatwa. Gak penting taat banget, sepenting tidak maksiat. Itu tuh mudah, penting tidak maksiat. Sesuatu itu bisa sangat akademik, sangat keilmuan. Misalnya kita bilang racun itu membunuh. Itu yang mengatakan itu sudah memenuhi kewajibannya mengingatkan kalau racun itu membunuh. Ketika ada orang yang tetap minum racun itu bukan kesalahan yang mengingatkan, kesalahan yang tetap minum racun. Dan kenapa menjadi mudah? Karena untuk memenuhi kebutuhan haus itu nggak perlu racun sehingga mudah. Maksiat juga sama, saya sering bilang, bapak saya itu nasihat paling sering itu kalau ada hiburan mubah, hiburan yang dibolehkan Allah kok kamu seneng tuh nikmati. Makanya itu sirinya kiai-kiai itu suka gojlok-gojlokan, suka guyon, suka ngomong yang nggak penting. Itu sebetulnya perlawanan dirinya, mungkin ya tetap namanya manusia ingin maksiat. Tapi ternyata untuk ceria, untuk seneng itu tidak sampai seperti itu. Pernah ada kiai itu nggak pernah tahajud, nggak pernah witir, tapi tiap malam tuh guyon. Suatu saat ada yang tanya, kenapa engkau kiai sering guyon? Dia bilang, saya ini termasuk jenis yang agak-agak hiper gitu. Jadi untuk melupakan itu harus guyon terus itu. Jadi yang penting itu nggak maksiat, itu memang penting.
Nah nanti kalau makom itu dinaikkan lagi, wa qurratu aini fi sholat, memang hiburannya itu sholat. Makanya Nabi itu, Aisyah itu cantik, Sayyidah Aisyah itu cantik, dan kalau tidur itu sengaja ditelentang di depan Nabi. Perlu dicatat Aisyah itu perawan dan cantik. Itu Nabi tetap sholat. Kenangannya Sayyidah Aisyah, kalau sujud kaki saya tak tekuk, tapi kalau beliau berdiri tak sonjorkan lagi. Tetap saja sholat. Malah beliau pamit, dari ini ata'abbadu li rabbi, saya pamit ya maklumi, saya ini baru asik dengan Allah. Ini pasti hadirin nggak terima semua. Wah itu nggak bisa, Gus, berat. Kalau menurut saya Anda lebih bisa, karena istri kamu pasti nggak mau. Jadi nggak mau. Itu pernah ada hadis. Ini betul, ini hadis sahih. Suatu saat Nabi itu sudah sholat di majelis, sudah mau takbir, ingat belum mandi junub. Ini kan kulil haqqo ya. Terus Nabi pulang terus mandi junub, terus bilang saya lupa nggak mandi junub, makanya saya pulang mandi junub terus sholat. Ada yang tanya, Gus, masa Nabi gitu? Ya kan ngumpuli istri itu kan halal, kenapa ada janggal? Masalahnya Gus, kita Kiai Indonesia tidak akan ngalami itu, kata karena maunya itu jarang. Artinya gini, guyonan-guyonan to'at, guyonan-guyonan mubah itu bikin setan itu putus asa. Makanya resepnya Allah itu kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Coba ini majelis yang hadir banyak. Padahal di sini enggak ada orang buka aurat, enggak ada yang jorok-jorok. Karena sebetulnya kita ini baik, kita ini menang. Saya yakin setan hari ini mungkin stroke, mungkin baru periksa. mungkin baru di ICU itu. Karena ya tadi kok bisa kebaikan. Jadi Anda kalau ingin melihat di Quran itu ada ayat inna kaidas syaitani kana dhaifa. Setan itu sebenarnya lemah. Kalau setan sukses berarti gak ada orang ngaji, gak ada orang sujud, gak ada orang bersedekah, gak ada orang puasa. Ternyata tambah hari tambah banyak. Bahkan lembaga keislaman itu diuniversitaskan jadi Universitas Islam Indonesia itu tadi. Yang dikomplain katanya mahal tadi itu terus rektornya gak terima. Itu yang lain harus terima, kan enggak punya kepentingan menjawab. Yang punya kepentingan kan rektor. Jadi gak terima kalau solehnya gak diungkapkan tadi. Berapa yang beasiswa? Saya punya riwayat hadis. Abi Quraisy pasti tahu itu. Ada kata-kata gini di beberapa kitab-kitab hadis, tapi model kitab hadis yang model wali. Karangannya Abu Nu'aim al-Asfihani. Hadis itu kan ada Bukhari, Muslim, ada hadis yang tiba kayak Abu Nu'aim. Termasuk muhaddis besar. Laisa syai'un asyadda ala iblis wa junudihi minasyayatin wala aktsara li bukaihim min ayyara musliman sajidan. Tidak ada sesuatu yang bikin iblis itu nangis, bikin iblis itu susah dibanding atau daripada melihat orang-orang Islam itu bersujud. Jadi sebetulnya kekalahan iblis itu berkali-kali. Orang masih ingin memahami Quran, termasuk yang dari Sulawesi tadi, orang ingin masih punya kiai yang baik, tidak misoh-misoh. Ya harus dimulai dari memilih kiai yang baik. Kita ini kan wong salah pilih kok marah-marah sendiri, ini gimana? Ini kan repot itu. Makanya kalau istri Anda sering marah-marah itu yang salah istrinya apa pilihan Anda coba? Gimana itu jawabnya? Gak usah dijawab Pak Quraisy, kasihan, tertekan betul beliau ini kan. Dia tahu perasaan saya. Sudah terjawab semuanya, apa lagi yang mau dijawab? Oke, saya berbicara secara umum. Yang pertama dulu. Agama ini intinya adalah akhlak. Itu. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap binatang, akhlak terhadap air. Saya tidak buka ini. Saya berdua dengan Gus Baha. Karena kalau sudah terbuka akan dibuang. Kita harus punya akhlak terhadap air. Ya kan? Nah, jadi inti agama ini akhlak. Yang kedua, jangan pernah maki. Jelas Al-Quran.
wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi. Jangan maki. Itu satu. Jadi kalau memang dia ustadz atau kiai, dia tidak bakal maki. Itu yang kedua. Berarti salah pilih itu. Iya. Jadi artinya yang ketiga yang saya ingin katakan, jangan karena berbeda lantas saling menghujat. Bisa jadi perbedaan itu memang dikehendaki Tuhan. Ada perbedaan yang dikehendaki Tuhan. Apa itu? Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahid. Kalau Tuhan mau semuanya. Tuhan memang mau kita berbeda. Karena kita tidak bisa hidup tanpa berbeda. Nah, Quran mau kita berbeda. Salah satu sebab perbedaan adalah Quran. Karena penafsirannya bisa berbeda. Saya beri contoh. Wudu disuruh basuh kepala. Iya. Apa itu kepala? Apa itu kepala? Sudah beda-beda. Sedikit. Oke. Kita baca itu ayat. Hendaklah mereka menggunakan tutup kepala mereka untuk menutup dadanya. Yang disuruh di sini menutup dada menggunakan tutup kepala, atau yang disuruh adalah menutup kepala dan dada? Sudah beda, ya kan? Tutuplah gelas itu pakai buku ini. Buku bukan buat menutup, tetapi gunakan itu. Itu yang menjadikan orang beda nanti. Ya toh? Dulu kiai-kiai kita itu kan kelihatan rambutnya. Karena dia pahami kepala bukan semua kepala. Jadi bisa beda. Jangan kita toleransi. Sedangkan yang terhadap non-muslim kita toleransi. Toleransinya itu jauh lebih hebat dari toleransi yang biasa kita dengarkan. Kalau beda pendapat, yang biasa kita dengarkan apa? Pendapat Anda salah, tapi boleh jadi benar. Pendapat saya benar, tapi boleh. Yang diajarkan Al-Quran lebih dari itu. Apa diajarkan? Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu. Boleh jadi saya yang salah, boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi kamu yang salah, boleh jadi saya yang benar. Kita serahkan pada Tuhan. Tidak ada pertengkaran. Kalian tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kan kita akui kita punya dosa, tapi kalian tidak bertanggung jawab. Kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Kita tidak tuduh dia dosa. Itu akhlak. Itu yang hilang dari kita. Hilang dari kita. Saya boleh promosi buku. Saya punya buku namanya Yang Hilang dari Kita. Ya itu kan. Terima kasih Gus Bahak dan Prof. Quraisy. Kita buka satu sesi lagi untuk 2 pertanyaan. Yang biru ya, 1. Terus kemudian yang perempuan, yang jauh ya, ntar. Ya. Oke, yang pakai jilbab biru muda ya. Oke. Baik, silakan yang pakai batik biru 2 saja ya. Silakan singkat, padat, nama dan asal ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hanif dari Arsitektur 2023. Hanif ya. Nah, saya dari santri Pusat Studi Quran, Tafsir Quran dan Hadis juga. Yang itu kan Ustadz Fajar. Nah, saya ada pertanyaan yang ini mungkin cukup keresahan saya sebagai mahasiswa UI yang juga memiliki keresahan tentang tantangan zaman.
yang ada di Kamus UI yang saya lihat problemnya. Nah, Muslim hari ritual itu, tetapi cara Putus-putus ya. Ada mikrofon lain nggak ya? cek. Muslim hari ini secara ritual bertauhid, tetapi cara hidupnya menggunakan moral sekular dan pragmatis. Khususnya di kampus saya tercinta ini, terkadang hal ini juga mungkin secara tidak sengaja dipromosikan oleh guru-guru kami yang juga diaminkan oleh mahasiswa. Nah, saya takut bila saja UI itu hanya menjadikan Islam sebatas nama saja. Yang padahal UII memiliki dasar catur dharma untuk menegakkan dakwah Islamiyah. Jadi kayak punya dasar yang kuat untuk menegakkan moral Islam gitu. Nah, apakah panjenengan melihat adanya cara menjembatani antara tradisi, modernitas, logika, dan visi Quran gitu? Karena ya yang saya cukup resahkan ya di kamus, ini kamus Islam, tapi cukup banyak tantangan moral yang ini tuh bukan Islam gitu. Jadi begitu. Terima kasih. Rektor ya, jauh rektor. Baik, terima kasih Mas Hanif. Ya, satu lagi ya Gus Bah ya sama Prof. Kures. Ya, sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmiatin dari pelosok desa Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan Gus Bahak dan Prof. Quraish Shihab. Lantaran anak saya dua-duanya kuliah di sini dan bekerja di sini. Untuk pertanyaan sebelumnya dari para akademisi, pertanyaan ini dari ibu rumah tangga yang tidak punya pendidikan tinggi, tapi berharap anak-anaknya punya pendidikan tinggi dan memiliki pemahaman agama yang baik. Saya ceritakan latar belakangnya dulu. Anak saya pertama sudah lulus S2, selesai 30 juz, dengan mudah dididik. Kemudian anak yang kedua laki-laki, justru di saat saya sudah mulai memiliki pemahaman bagaimana mendidik anak dengan baik, tapi justru setelah kuliah dia tidak mau menghafal Al-Quran. Dan itu membuat saya selalu bersedih. Memiliki pemikiran yang kurang baik terhadap anak. Dan mungkin ini juga dirasakan oleh banyak ibu-ibu ketika mendidik anak-anak tidak sesuai harapan. Jadi saya itu tidak memiliki pemikiran negatif terhadap anak-anak saya. Saya ingin memiliki pemikiran yang selalu positif, yang akan nantinya membuat anak-anak saya itu tetap baik. Jadi saya mohon saran, petunjuk, petuah dari Gus Bahak ataupun Prof. Quraish Shihab, bagaimana menyikapi kondisi yang memiliki anak-anak seperti itu, yang memiliki perbedaan yang sangat jauh, mendidik anak perempuan yang penurut dan memiliki prinsip, kemudian memiliki anak laki-laki yang mungkin memang berbeda secara psikologisnya anak laki-laki dan perempuan itu. Dan menyentil tadi beasiswa, siapa tahu nanti anak saya yang S2 dapat beasiswa S3 juga di sini. Demikian, dan untuk akhir kata saya juga mohon doanya semoga anak-anak saya khususnya dan anak-anak dari
ibu-ibu yang di sini atau bapak-bapak di sini nantinya bisa memiliki putra dan putri yang soleh dan solehah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ada dua penanya, Prof. Quraisy dan Gus Bah. Yang satu mewakili anak laki-laki, nah, yang kedua mewakili ibu. Dan temanya tadi serupa, kira-kira gitu. Yang pertama tadi refleksi atas keadaan yang terjadi di kampus kami, ya. Ini viral kok. Kemudian yang kedua, ini bagaimana menyikapi dalam mendidik anak kok beda-beda gitu Bu ya. Ya. Kan yang perempuan tadi cenderung nurut, yang laki-laki tadi masalahnya itu tidak lagi mau menghafal Al-Qur'an, kelihatannya gitu yang disampaikan oleh Ibu. Ya, monggo Gus Bah dan Pak Quraisy. Tadi yang dari UII tadi, yang ngeluhkan perilaku anak-anak UI, tapi nggak rektornya tuh yang dimaksud. Saya pikir semua yang bertanggung jawab pasti resah kayak Anda. Jadi Anda ini orang baik karena resah. Jadi ada cerita, ini faktual tapi ideal itu mah nggak pernah ada. Dulu di era Nabi tanpa ngurangi hormat tuh ada sahabat itu unik. Dia sangat mencintai Nabi, tapi nggak bisa meninggalkan hobinya mabuk. Nggak, jangan ditiru mabuknya, ditiru fakta itu. Tapi dia kalau disuruh mabuk di tempat-tempat kayak gitu nggak mau, dia inginnya deket-deket. Sampai ada orang yang terus bilang, wah dasar kamu khimar. Nggak neruskan monyet loh ya, ini cerita asli. Ini cerita. Dasar kamu khimar. Pak Quraisy pasti tahu hadis itu terkenal sekali, ada di Bukhari. Wa kana yulaqabu khimaran itu. Loh ini sudah iya. Saya nggak butuh iyanya rektor karena iyanya karena nggak tahu bilang iya. Butuh iyanya ini. Jadi ini nambah pahalanya Pak Rektor, saya gojlok itu bukan ngurangi pahala saya, nambah pahalanya Pak Rektor. Dan pahala saya dikurangi masih cukup lah, masih banyak. Sampai para sahabat bilang ma aktsaru ma utiya. Maksudnya kamu sering dikasih sanksi, dikasih apa, masih tetap gitu. Sampai beberapa sahabat gak kuat terus melaknat dia. Terus Nabi ngendikan la tal'anuhu fa inni wallah la ara illa annahu ahabba wa rasulah. Ada yang riwayat illa annahu yuhibbu wa rasulah. Saya kecewa tapi jangan kamu laknati. Saya masih melihat dia mencintai Allah dan Rasul. Terus di komentar Ihya, kitab Ihya bilang falam yukhrij Rasulullah bil maksiyah anil mahabbah, itu saya hafalkan betul hadis itu. Nabi tidak mengeluarkan dia dari status mahabbah, mencintai kebenaran meskipun dia masih salah. Jadi di antara kebaikan agama ini memang selalu berharap. Mungkin anak-anak kita sekarang nakal, nanti enggak. Ini sekaligus jawab ibu-ibu tadi. Kalau ada gugat anak-anak, terus mereka gugat, gimana kok saya ditakdir punya ibu ini, juga repot. Jadi repot juga kan. Jadi kadang-kadang orang itu senangani gugat anak. Kalau anak kita gugat orang lain punya ibu menteri, punya ibu dosen, saya kok punya ibu gini, ya repot juga kan. Jadi makanya dikurangi lah komplain-komplain anak. Kalau kita dikomplain balik juga repot. Jadi artinya ya hidup itu memang nggak pernah ideal, meskipun itu di zaman Nabi. Makanya kata ulama, yang ideal itu nabinya. Kalau zaman mulai dulu ya sama, di Mekah dimusuhi kafir Mekah, di Madinah dimusuhi orang munafik. Ya tetap saja ada saja yang namanya problem. Karena dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya sering cerita di mana-mana dan ini nyata. Ada kiai yang sangat khusyuknya itu nggak pernah mau punya penanya atau santri cantik. Kalau ada orang cantik nggak mau nerima, kalau orang jelek itu mau dia. Tak tanya kenapa. Wah, kalau saya cantik, saya takut syahwat, takut birahi. Kalau jelek merongos kan enggak. Terus saya bilang ini dasar kiai amatir kata saya. Kenapa kok amatir Gus? Kalau melihat perempuan cantik itu dosa karena birahi, menghina perempuan jelek itu ya dosa karena menghina. Sama-sama dosa. Ada juga kiai itu yang berteman terus sama orang kecil, takutnya kalau berteman orang kaya itu tamak. Ternyata apa? Gara-gara berteman orang kecil mainnya suruh saja, nyuruh-nyuruh terus.
Akhirnya dosa kamu istibat, menghambakan orang lain, memperbudak orang lain. Jadi sama sebenarnya problem semua. Makanya ini cerita Pak, ini mumpung ada Bu Ova Putri Pak Zeni. Saya itu kalau berteman, kalau nggak ditakdir Allah nggak mau. Karena kalau saya milih, gara-gara rektor UGM saya mau berteman, nanti kena hisab saya. Makanya ulama itu agak-agak angkuh, al ilmu yuk talayati. Kalau Allah yang milih itu yang tanggung jawab Allah. Tapi kalau saya yang milih, saya tuh banyak punya teman jadi menteri. Padahal dulu kayak teman-teman Pak Fatul Wahid yang di Kudus yang jadi menteri. Tapi saya nggak pernah mau. Alasan saya tadi, kalau saya yang ikhtiar nanti tanggung jawabnya ke saya. Tapi kalau Allah yang menentukan, tanggung jawabnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ilmu tasawuf ada kata-kata kun muradan wala takun muridan. Karena sekali kita yang berikhtiar, kita yang disuruh tanggung jawab. Ya jadi untuk ngelola anak, ngelola istri atau ngelola suami sama itu tetap inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ada sisi mungkin kita nganggap anak, suami atau istri itu problem, tapi kata Allah wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau kamu anggap legowo dengan fakta-fakta yang kita, karena kalau kita tidak legowo itu zaman Nabi itu ya ada sahabat yang enggak tadi sampai wa kana yulaqabu khimaran itu redaksinya sampai gitu. Dulu sahabat antara Ali dan Muawiyah atau Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu ya perang konflik. Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali ya sering salah paham. Jadi hidup itu enggak pernah ideal. Yang ideal nanti setelah di surga, ya sudah mau apa coba. Saya cerita yang lucu tapi ini nyata. Nabi itu kalau ada halah, ada itu nangis, ingat Khadijah. Padahal ini hanya teman atau saudara ini. Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat orang yang sudah tua padahal sudah diganti yang lebih muda? Khadijah disebut ajus tua sekali. Gantian Sayyidah Fatimah tersinggung, ibunya disebut ajus tua sekali. Dan selalu Aisyah itu bangga karena istri cantik muda. Terus kata Nabi, kamu ingin supaya Aisyah tidak jumawa sama ibu kamu Khadijah? Ingin ya Rasul. Itu Aisyah dibilangin, secantik-cantik kamu itu dapat duda. Setua-tua ibu saya dapat berjaka. Jadi kadang Nabi itu ya asik saja Kak. Ya enggak serius-serius banget. Semenjak itu Sayyidah Fatimah Aisyah terus enggak pati jumawa banget itu. Karena ternyata iya saya dapat duda. Khadijah janda dapat berjaga gitu. Jadi khazanah Quran, khazanah hadis itu cukup lah untuk. Jadi tadi yang saya katakan wa kana yulaqabu khimaran itu ada di Sahih Bukhari. Pak Kores pasti tahu betul. Sekarang tahu Pak Rektor karena sudah dikasih tahu. Itu ada di hadis Bukhari, nanti dicari. Ya, silakan Pak. Apa lagi sudah dijawab terkait dilema mendidik anak. Oke. Baik. Ada ucapan Sayyidina Ali yang saya kira kita perlu perhatikan semuanya. Beliau berkata, "Allimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghaira zamani." Didiklah anak-anakmu dengan kesadaran bahwa mereka itu lahir, tumbuh, berkembang pada zaman yang berbeda dengan zaman. Jadi jangan mau menjadikan anak itu seperti Anda. Kasih dia pertama ini, kasih dia kebebasan untuk memilih apa yang disenanginya selama itu tidak melanggar agama. Anak saya tidak ada jadi kiai, tidak ada belajar agama, tidak ada. Saya tanya, ini mau hukum silahkan, mau psikologi silahkan, mau komputer silahkan, karena semua ilmu itu baik. Yang menentukan anak itu apa keinginannya, apa bakatnya. Kita tinggal mengarahkan. Yang kedua, Bu, jangan bedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Perempuan itu gasnya di dapur, anak boleh pergi. Kamu tidak boleh keluar, kamu perempuan. Laki-laki silakan. Jangan tolok ukurnya itu agama. Tidak membedakan bukan berarti harus sama. Tidak membedakan dalam perlakuan berlaku adil. Tidak membedakan dalam perlakuan memberi biaya yang dia butuhkan.
yang wajar untuk dia. Anak laki saya tidak belikan emas dan perak. Tapi anak perempuan, karena itu adalah kebutuhannya. Jadi jangan berkata bahwa oh ya kamu sudah saya beri dulu ini sekian, anak laki minta begitu. Tidak. Yang ketiga, yang terpenting, bersahabatlah dengan anak. Jadi kalau mau anak taat, bersahabat. Karena kalau tidak bersahabat, dia punya problem, dia ceritakan pada temannya yang tidak mengerti. Tapi kalau bersahabat dengan dia akan menyampaikan saya begini, bisa dibimbing oleh orang tuanya. Karena itu sering-seringlah diskusi, bercanda, apa segala. Pokoknya jadi sahabat supaya dia mau. Saya kira itu yang saya usahakan untuk terapkan dalam keluarga. Mudah-mudahan. Dan satu hal, selama masih ada, ini boleh jadi kita beda. Saya belajar di Al-Azhar. Ada yang berkata begini, Pak Quraisy itu istrinya pakai jilbab, ya kan? Anaknya yang paling tua pakai jilbab. Ini pakai jilbab. Najwa kok enggak pakai jilbab? Ada anak saya belajar di Amerika, dokter spesialis. Waktu dia di Amerika, jangan pakai. Kenapa? Dilecehkan kamu. Ya kan? Ada enggak pendapat? Ada jawabannya. Saya Najwa, Abi, saya harus pakai jilbab. Terserah kamu. Ada pendapat begini, ada pendapat begini, ada pendapat begini. Saya tidak mau paksa, karena beragama itu jangan dipaksa. Harus kesadaran. Ya kan? Bersahabat. Terus itu yang dia jawab. Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Karena jawabannya cuma 1. Tuhan bagaikan bertanya 10 berapa tambah berapa. Kita bisa beda-beda. Ya kalau dia mau begitu dan itu dia sadari dan memang ada yang berpendapat begitu, silakan, saya tidak bisa paksa. Dia sudah bertanggung jawab sendiri. Anak saya yang laki sekolah di Australia di bidang komputer. Setelah selesai, saya masih ingin dia lanjut. Tapi dia sudah tidak mau lanjut. Saya mau berbisnis, sudah mau ini. Ya silakan. Jadi jangan paksa anak, tetapi kalau mau sadarkan dia sehingga dia, nah kenapa dia sadar? Karena dia bersahabat dengan Anda, karena Anda bersahabat dengan dia. Saya kira itu kunci yang saya bisa beri sebagai jawaban. Terima kasih. Terima kasih Gus Bahak dan Prof. Quraisy. Baik, terakhir ini saya ingin bertanya Gus. Yang terkait dengan yang tadi Mas Hanif tadi. Boleh. Jadi kadang kawan-kawan dosen itu kan kadang sampai pada kondisi tertentu. Kok masih ada mahasiswa yang gini ya, kira-kira gitu. Kemudian saya jawab gini. Wong sudah diminta pesantrenisasi, ada pelatihan macam-macam, masih ada yang kelewat, apalagi tidak gitu. Supaya teman-teman itu tidak merasa tidak bermakna, tidak bermanfaat. Kita sudah ada pendidikan pendalaman nilai dasar Al-Quran, ada latihan kepemimpinan, latihan macam-macam, tapi kok masih ada yang belum bagus. Nah, supaya teman-teman itu tetap bombong. Nah, kalau saya langsung, kita yang salah kan jadi masalah. Nah, menurut Gus Bahak sama Pak Quraisy bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Curhatnya diterima. Oke, curhatnya diterima Ibu Bapak. Terima kasih. Baik Bapak, alhamdulillah kita selama 2 jam, hampir 2 jam sudah ngaji bersama. Banyak hal yang kita dapatkan dan terlalu banyak kalau disimpulkan. Jadi mulai dari bagaimana, intinya kalau saya simpulkan itu bagaimana kita beragama dengan asik, nah, dengan bahagia, menjalankan yang fardu ain, kemudian menjaga keseimbangan. Terakhir tadi terkait dengan bagaimana mendidik anak, itu tadi bahwa anak kita
diciptakan bukan untuk zaman kita, tapi untuk zaman mereka masing-masing. Bapak, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari sekali lagi kita luruskan niat dalam mengaji ini. Mudah-mudahan banyak hal yang kita dapatkan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada PSQ atas kerjasamanya, kepada semua tamu dari berbagai lembaga yang hadir, terutama kepada Prof. Quraisy dan Gus Bah yang sudah berbagi banyak hal dengan kita di pagi sampai siang ini. Mari bersama Bapak kita syukuri hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.